Oke, kelas hari ini kita akan nyambung pembelajaran kita yang waktu itu kita sudah belajari di kelas. Nah, yang kita mau pelajari hari ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Jadi kita mau lihat gimana sih munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, pertama kita mulai dulu bagaimana masuknya agama Islam di Nusantara. Oke, pertama adalah masuknya Islam ke Nusantara itu karena ada perdagangan antar pulau yang membawa pedagang Islam sampai ke Nusantara. Jadi kita akan lihat nih, pedagang Islam ini itu dari abad ke-1 sebenarnya sudah sampai ke Nusantara, gitu ya. Mereka sudah kenal yang namanya Sriwijaya, atau dalam bahasa Arab mereka sebut sebagai Sribuza. Nah, mereka sampai gitu ya. Dan ketika Islam berkembang pada abad ke-7 di Arab, nah karena mereka sudah berhubungan dari abad pertama, jadi mereka juga yang nanti masuk Islam memperkenalkan agama Islam ke Nusantara. Begitu. Nah, menariknya adalah karena yang dibawa oleh para pedagang, tentu Islam pertama kali berkembang di wilayah pesisir atau di sepanjang pantai. Jadi berbeda nanti sama Hindu, yang polanya kalau Hindu itu berkembangnya di sekitar gunung, karena memang ada keyakinan dewa-dewa itu berada di gunung. Tapi Islam berkembang di pesisir. Jadi kalian bisa lihat bahwa pusat kerajaan Hindu Buddha biasanya di dekat gunung. Sedangkan kalau Islam, kerajaan-kerajaan Islam biasanya berada di pesisir pantai. Itu bedanya yang paling signifikan antara kerajaan Islam dan kerajaan Hindu. Lalu kita mau lihat teori masuknya Islam. Saya udah jelasin tentang teori itu ya belum pasti. Ya karena kita meraba-raba bagaimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia. Kenapa perlu ada materi ini atau subbahasan ini, teori masuk ke Islam? Karena Islam masuk ke Indonesia itu menjadi satu misteri yang besar. Padahal Islam menjadi agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Tapi paling unik juga. Kenapa paling unik? Kalau dilihat secara keseluruhan, agama Islam di Indonesia berbeda dengan agama Islam di dunia yang lain. Contohnya, di Indonesia orang biasanya kalau ke masjid kebanyakan masih pakai sarung. Berbeda dengan orang-orang di Arab pakai gamis. Lalu kita pakai peci, gitu ya. Jadi sebenarnya kok ada Islam tapi dengan budaya tersendiri. Yang nanti kalau kalian sering dengar bunyinya adalah Islam Nusantara. Nah, karena ketidakjelasan gitu ya, atau kalau boleh bilang bukan ketidakjelasan tapi lebih kepada kok keunikan sendiri Islam di Indonesia, makanya kita perlu cari tahu Islam di Indonesia itu asalnya dari mana sehingga menjadi berbeda dengan Islam yang ada di negara asalnya atau negara-negara penganut Islam lainnya. Nah, setidaknya ada 4 teori yang mau coba menggambarkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Pertama ada teori Arab, ada teori Gujarat, ada Persia, dan ada Tiongkok. Jadi saya harap kalian bisa memahami, gitu ya, sama seperti teori Hindu Buddha, memahami, lalu kalian bisa hafal juga bagaimana sih, karena ini penting, gitu ya. Jadi Islam di Indonesia masuk karena percampuran. Nah, kita mau lihat satu-satu. Sebelumnya untuk gampang ngafalinnya, teori masuk ke Islam, kalian bisa ngafalin dengan cara disingkat aja. Gujarat, Arab, Persia, Tiongkok kita singkat sebagai Garapiti. Seperti itu. Next, teori Arab. Jadi kita mau bahas tentang satu persatu dari teori tersebut. Kita mau bahas dulu teori Arab. Dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold dan Crawford, Neyman, dan Hamka. Jadi ada setidaknya 4 orang ahli gitu ya yang mengemukakan pendapat bahwa sebenarnya Islam di Indonesia asalnya dari Arab langsung. 3 orang berasal dari luar Indonesia atau dari para peneliti barat, orientalis gitu ya. Sedangkan satu lagi, Hamka ini adalah seorang ulama besar Indonesia, Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, apa sih yang mereka coba kemukakan? Mereka berpendapat bahwa pemukiman Arab di pesisir barat Sumatera sudah ada gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau ada Pulau Sumatera gitu ya, di pesisir barat ya, berarti yang menghadap nanti ke Samudra Hindia gitu ya. Lebih tepatnya pada kota Barus itu sudah ada pemukiman Arab. Jadi menariknya adalah kalau kalian tahu Kapur Barus gitu ya.
kapur barus itu merupakan satu komoditi yang sudah terkenal lama di Arab. Bahkan menariknya, kalau kalian mengerti Al-Quran, di Al-Quran sendiri ada kata barus, gitu ya. Jadi sebenarnya kota barus ini sudah dikenal sama bangsa Arab sejak lama, dan barus menjadi komoditi yang disukai di Arab. Nah, karena perdagangan yang tadi saya bilang dari abad pertama sudah ada, makanya nanti orang-orang Arab bermukim di sana. Kenapa harus bermukim? Karena perjalanan zaman dahulu tidak dapat dilakukan dalam bolak-balik cepat. Pasti mereka sampai ke sana lalu menunggu angin. Karena penggerak dari perahu mereka zaman dulu atau kapal mereka zaman dulu ada angin. Sehingga mereka perlu menunggu angin untuk kembali pulang ke daerah asal mereka. Nah, dalam rangka menunggu angin, biasanya mereka bermukim. Nah, permasalahannya kan kalau kita secara jujur gitu ya, kalau misalkan mereka bermukim, para pedagang pria ini biasanya nanti kawin, punya istri lagi di pemukiman tersebut. Sehingga muncullah pemukiman-pemukiman dengan gadis Indonesia atau gadis Nusantara dengan ayah dari Arab. Sehingga terjadilah satu permukiman orang-orang Arab. Jadi orang-orang dengan keturunan Arab di Kota Barus. Seperti itu. Nah, di perkiraan sendiri, Islam yang datang ke Nusantara atau sekitar Barus tersebut, yaitu Islam yang dari Hadramaut Yaman. Jadi Yaman itu negaranya ada di selatan Arab. Mereka lah yang nanti menyebar atau datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena banyakan dari marga-marga Arab itu banyakan berasal dari Yaman. Contoh kayak Habib Rizik Syihab, itu Syihab juga adalah marga dari Yaman. Lalu ada bin Smith, nah, itu juga kalau nggak salah dari Yaman juga. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah bukti bahwa ini datangnya dari Arab, seperti itu. Yang mereka kemukakan seperti itu. Lalu ada mazhab Imam Syafi'i secara luas di Indonesia. Mungkin buat kalian yang beragama Katolik dan bukan Islam agak membingungkan, apa tuh Pak mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i sendiri adalah sebuah aliran. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang namanya aliran pemikiran atau aliran bagaimana mengikuti agama Islam gitu ya. Jadi mereka akan mengikuti ulama mereka. Nah, ulama mereka biasanya yang terbesar ada 6 gitu ya. Yang saya ingat ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Ahmad, dan Syafi'i. Jadi 6 mazhab besar ini, tapi nanti di Indonesia lebih terkenal dengan 4 mazhab, sebenarnya ada 6. Nah, yang paling terbesar adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i sendiri yang diadopsi di Indonesia berkembang pesat di Arab. Jadi dengan melihat bahwa ibaratnya kalau contoh simpelnya, kalau bagi kalian yang beragama lain kayak Katolik atau Protestan, kalau misalkan mazhab Calvinis misalnya adanya di Indonesia dan mazhab Calvinis juga ada di Jerman dan Belanda, berarti mazhab tersebut asalnya dari kita, Kristennya dari Belanda atau Jerman, seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu juga yang terjadi sama mazhab Syafi'i. Jadi dicari runutan ilmunya atau runutan ulamanya, siapa yang mengajarkan di Indonesia. Lalu ada gelar Malik yang digunakan raja-raja Pasai. Jadi Pasai itu sebagai kerajaan yang cukup tua di Indonesia dalam kerajaan agama Islam. Nah, mereka menggunakan gelar Malik. Malik ini lazimnya digunakan di Mesir atau di Jazirah Arab. Jadi biasanya zaman dulu raja-raja di Mesir menggunakan kata Malik. Nah, dengan ada kata Malik, berarti bisa jadi gelar ini adalah pemberian dari kerajaan atau kesultanan yang ada di daerah Jazirah Arab atau di Mesir yang masih juga bangsa Arab. Seperti itu. Selanjutnya, ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh J.P. Nepal dan Snokukranio. Menariknya adalah mereka bilang bahwa Islam yang ada di Indonesia menyebar berasal dari India atau di sekitar daerah Gujarat India, gitu ya. Jadi orang Islam itu awalnya adalah mereka orang-orang Gujarat yang memeluk agama Islam, lalu mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Karena kita tahu India dan Indonesia punya sejarah perdagangan yang cukup panjang, sehingga bisa jadi orang-orang India, terutama spesifiknya Gujarat ini, menyebarkan agama Islam juga ketika mereka sudah pindah dari agama Hindu menjadi agama Islam. Seperti itu. Nah, apa buktinya? Menariknya adalah teori Gujarat ini punya bukti fisik, yaitu ornamen nisan yang bercorak Gujarat.
gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah nisan Malikul Al-Saleh gitu ya. Ketika dia meninggal, ditaruh nisannya punya ornamen atau bentuk gitu ya, atau bentuknya ini yaitu berasal dari Gujarat India. Jadi kayaknya dia pesan dari Gujarat India. Nah, karena seperti itu, maka dua ahli ini, yaitu Pineapple dan Stucco-Cranial, berpikir bahwa kemungkinan besar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat India, gitu. Apalagi ditambah dengan sufi-sufinya juga, kemungkinan bisa. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada teori Persia. Ya, teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jayadiningrat, gitu ya. Diperkirakan Islam masuk tidak tepat ketika Nabi Muhammad wafat atau pada zaman Nabi Muhammad. Diperkirakan ada delay sehingga baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, yaitu sekitar di Majapahit gitu ya. Nah, berkembang pertama di Samudra Pasai. Lalu apalagi yang bisa dilihat? Kok dari Persia, buktinya apalagi? Yaitu pertama adalah tradisi Syiah di Indonesia. Jadi dalam agama Islam ada dua aliran utama di Islam, walaupun aliran agama Islam itu banyak banget. Jumlah pecahan utama aja sampai 66, tapi kalau pecahan sampai kecil-kecil bisa ratusan juga, jadi sama kayak Kristen dan Katolik. Sama dengan Kristen gitu ya, punya pecahannya banyak. Nah, yang paling utama adalah yang paling besar, jadi seperti kayak Protestan dan Katolik gitu ya. Yang paling besar di Islam adalah Syiah dan Sunni. Kalau Indonesia itu penganut Sunni sebenarnya kalau sekarang. Tapi menariknya pada zaman dulu, kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, atau bukti-bukti sejarah, pada zaman dulu kerajaan-kerajaan Indonesia beraliran Syiah gitu ya. Seperti kayak di Sumatera Barat dan di Aceh juga awalnya beraliran Syiah. Nah, kemungkinan nanti ada perang atau ada pergantian kekuasaan yang mengakibatkan nanti Sunni yang berkuasa di Indonesia. Seperti itu. Nah, ada masih beberapa tradisi Syiah yang berkembang di Indonesia seperti tradisi Asyura. Tradisi Asyura ini masih dirayakan di Iran. Nah, Iran ini adalah pusat dari agama Islam Syiah di dunia gitu ya. Nah, itu masih tetap dilakukan di daerah Sumatera Barat, yaitu memperingati kematian Husain dan Husain dari cucu dari Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi tradisi ini masih berkembang di Indonesia, walaupun kita menganut agama Islam Sunni, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya persamaan sistem tanda baca harokat atau huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Nah, menariknya adalah kalau kalian lihat, jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak dituliskan. Al-Quran itu pada awalnya ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang Al-Quran dan Islam, sebenarnya awalnya Al-Quran itu dihafalkan. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat dan terjadi banyak perang di kaum muslimin melawan pasukan-pasukan lain, banyak hafiz Quran atau penghafal Al-Quran itu yang wafat. Nah, masalahnya kalau semuanya wafat, siapa yang nanti bisa menjelaskan lagi Al-Quran? Siapa lagi yang bisa menghafalkan Al-Quran? Kalau Al-Quran yang nggak ada lagi yang penghafalnya, maka Al-Quran akan hilang. Nah, karena ketakutan tersebut, nanti Al-Quran akan dituliskan dalam buku. Jadi sebenarnya penulisan Al-Quran itu baru terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, penulisan ini menarik. Jadi kalau kita bilang sebenarnya Al-Quran itu yang dituliskan kita biasa sebut sebagai mushaf. Nah, penulisan yang di Indonesia bentuknya salah satu contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat contoh penulisannya. Nah, contoh penulisan ini kalau kalian mau compare atau kalian bisa bandingkan dengan yang ada di Arab, pasti berbeda. Kenapa? Karena cara penulisan seperti ini, harokatnya ini mengikuti dari Iran. Pak, saya bukan orang Islam, saya nggak ngerti Pak bagaimana apa itu harokat. Nah, kalian bisa lihat tanda bacanya ini. Jadi kalau tulisan Arab asli atau Arab biasa disebut dalam pesantren Arab gundul, itu tidak ada harokatnya di atas. Jadi tidak ada tanda baca seperti ini. Nah, tanda baca yang tadi kalian lihat kayak garis-garis segala macam seperti itu ada tanda baca yang asalnya dari Persia. Jadi cara baca Persia seperti itu menghasilkan Al-Quran yang tersebar di Indonesia modelnya seperti ini. Atau mushaf yang ada di Indonesia modelnya seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa kalau kita pakai mushaf yang bertulisan seperti orang-orang Persia, ada kemungkinan besar bahwa awalnya adalah Islam di Indonesia itu asalnya dari Persia. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah teori Tiongkok. Nah, teori Tiongkok ini dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Sebenarnya ini adalah teori yang paling baru gitu ya.
bisa kita lihat juga, tapi dia juga punya bukti-bukti yang cukup menarik, walaupun tidak begitu kuat, tapi menarik buat kita lihat. Nah, diperkirakan pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou terdapat pemukiman Islam. Memang kita tahu bahwa sebenarnya Islam itu juga berkembang di Cina, kayak misalkan di beberapa daerah gitu ya, ada beberapa suku-suku di Cina yang menganut agama Islam. Nah, kalian bisa lihat bahwa nama Raja Demak mempunyai nama Tiongkok seperti Cekopo dan Jinbun. Jadi memang ada beberapa literasi yang bilang bahwa sebenarnya Raja-Raja Demak itu punya ibu, gitu ya. Ibunya berasal dari Cina. Jadi memang perkawinan campur di zaman kerajaan-kerajaan itu sering terjadi. Misalkan dari orang awal asal Indonesia atau orang Jawa nanti punya istri orang Cina atau orang Campas segala macam, dan kemungkinan mereka juga menikahi orang-orang Islam atau orang wanita-wanita muslimin. Nah, ketika menikah biasanya raja-raja juga diberikan namanya oleh ibunya, yaitu seperti Raja Demak ada yang bernama Cekopo atau Jinbun, gitu ya. Dan beberapa sunan, gitu ya, dari Wali Songo dipercaya juga berasal dari keturunan Cina, seperti itu. Jadi ada hal yang perlu kita teliti lebih lanjut, dari mana asal-asal orang-orang tersebut atau sunan-sunan tersebut. Nah, berikutnya adalah masjid-masjid tua yang memiliki arsitektur Tiongkok. Di Pulau Jawa, seperti kayak di Semarang di Semarang dan di beberapa tempat gitu ya, terdapat masjid-masjid dengan arsitektur Tiongkok, seperti kalau kita lihat wihara. Jadi masjid tapi ornamennya wihara. Itu ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, inilah yang menguatkan bahwa mungkin Islam sebagian gitu ya, sebagian juga berasal dari Cina. Jadi orang-orang Cina yang mengislamkan di Nusantara. Bahkan ada kepercayaan bahwa Laksamana Cheng Ho adalah yang beragama Islam. Lalu Laksamana Cheng Ho ini nanti memperkenalkan Islam di Majapahit, dan beberapa pembesar Majapahit juga masuk Islam. Nanti ini buktinya bisa kalian lihat di makam Majapahit gitu ya. Ada beberapa makam dengan nisan nisan dari agama Islam. Jadi ada tulisan Arabnya, dan mereka juga pembesar Majapahit, tapi di satu sisi mereka juga beragama Islam. Jadi menarik ya. Jadi di Majapahit sudah ada orang-orang yang beragama Islam, seperti itu. Nah, bagaimana Islam bisa diterima dengan baik di Indonesia dan bisa masuk gitu ya. Jadi bagaimana sih Islam itu bisa menggantikan agama Hindu-Buddha di Indonesia, sehingga agama Hindu-Buddha di Indonesia ditinggalkan, lalu mereka memeluk agama Islam. Nah, pertama melalui perdagangan. Nah, memang perdagangan ini sedikit menarik. Kenapa? Karena biasanya ketika mereka berdagang, tadi saya bilang di tentang teori Arab, ketika mereka berdagang, mereka akan punya istri lagi, ya. Jadi masuk lagi nanti ke perkawinan. Mereka akan punya istri, lalu mereka kawin-mawin, gitu ya. Kawin-mawin, lalu mereka punya keturunan di Indonesia. Nah, biasanya istri mereka akan masuk juga menjadi agama Islam, gitu ya. Dan lalu mereka punya komunitas Islam di Indonesia atau di satu tempat. Yang paling pertama adalah di Barus tersebut. Lalu ada tasawuf. Tasawuf ini merupakan sebuah aliran kebatinan. Jadi sebenarnya lebih pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kebatinan ini memang berkembang di Indonesia. Kita tahu ada yang namanya Sunda Wiwitan, ada yang namanya Kejawen, Keharingan, gitu ya. Dan berbagai macam aliran kepercayaan kebatinan Indonesia. Nah, orang Indonesia memang sangat suka dengan kebatinan. Jadi ketika Islam masuk ke Indonesia, ada beberapa aliran Islam yang mengajarkan tentang kebatinan tersebut atau tasawuf. Ya, nanti sebenarnya merupakan ajaran sufi yang berkembang di sekitar Turki dan Persia gitu. Jadi mereka mencampur ajaran Islam dengan aliran kebatinan untuk mencari tentang kemurnian Tuhan. Nah, disinilah akhirnya beberapa masyarakat Indonesia tertarik memeluk Islam karena ajaran kebatinan tersebut, gitu ya. Lalu berikutnya ada pendidikan. Nah, ketika nanti sudah berkembang dan orang Islam makin banyak di Indonesia, terutama di Nusantara, di sekitar pesisir pantai, mereka akan buat yang namanya pesantren-pesantren. Mereka juga buat yang namanya madrasah-madrasah. Nah, disinilah nanti pendidikan berkembang, gitu ya, dan akan melahirkan para ustadz-ustadz, lalu para mubalik-mubalik untuk menyebarkan agama Islam lebih jauh lagi, lebih tersebar lagi ke seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kesenian. Menarik dari beberapa sunan nanti yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Sunan-sunan itu
menyebarkan agama Islam dengan kesenian. Jadi bahkan ada beberapa sunan dengan punya nama unik seperti Sunan Bonang. Kenapa dikasih nama Sunan Bonang? Karena sunan ini kalau kemana-mana bawa bonang. Dan untuk membawa masyarakat, dia memainkan bonang. Jadi masyarakat Nusantara memang terkenal sangat suka berkesenian gitu ya. Sehingga nanti para sunan ini juga mempunyai pendekatannya adalah kesenian. Ada juga Sunan Kalijaga yang kalau menyebarkan agama Islam menggunakan sebuah media yang kita sebut sebagai media wayang. Nah, jadi dia mengadopsi wayang Hindu-Buddha, tetapi nilai-nilainya adalah nilai-nilai Islam. Seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan pelajari ke berikutnya. Cukup sampai sini, kita akan diskusi nanti di Google Classroom kita. Sampai jumpa.